terpercaya. Halo, selamat pagi saudara. Anda menyaksikan Sapa Sulsel hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Seperti biasa, kami akan menemani aktivitas pagi Anda hari ini dengan obrolan yang tentunya menarik. Saudara, keberagaman menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat di Indonesia, termasuk di Sulawesi Selatan. Perbedaan agama, keyakinan, dan latar belakang sosial harus dikelola dengan bijak agar tidak menjadi sumber perpecahan. Menjaga kerukunan antar umat beragama menjadi tanggung jawab bersama. Melalui forum kerukunan umat beragama, berbagai upaya terus dilakukan untuk merawat harmoni, memperkuat toleransi. Lalu bagaimana menjaga kerukunan dan apa peran kita sebagai masyarakat dalam merawat harmoni tersebut? Untuk membahasnya telah bersama kita pengurus melalui forum kerukunan umat beragama Sulawesi Selatan, Profesor Darussalam Samsudin. Saya ingin sapa dulu. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar, Prof? Baik-baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, Prof. Kalau kita berbicara soal forum umat kerukunan, forum FKUB ya Sulawesi Selatan ini, mungkin boleh dijelaskan sebenarnya bagaimana pandangan Prof terhadap kehidupan kerukunan umat beragama di Sulawesi Selatan, Prof. Terima kasih. Saya nyapa dulu untuk pemirsa Kompas TV yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jadi melihat harmoni kerukunan umat beragama Sulawesi Selatan, untuk ketahui bahwa Sulawesi Selatan itu mendapat reward dari pemerintah pusat, yakni reward harmoni Sulawesi Selatan itu 2025. Ya, 2025 itu dipandang Sulawesi Selatan sebagai wilayah paling rukun di atas nasional. Jadi Sulawesi Selatan itu indeks kerukunannya 79,04%. Nasional itu 77,89%. Kita di atas nasional. Makanya kita dapat penghargaan itu Harmony Award. Nah, jadi kalau kita mau bicara tentang kerukunan Sulawesi Selatan, alhamdulillah, seperti tadi disampaikan, bagaimana kita melihat kehidupan beragama di Sulawesi Selatan ini, karena forum kerukunan umat beragama Sulawesi Selatan itu terdiri memang dari semua agama yang ada dan tokoh-tokoh agama ada di dalamnya, semua. Jadi mulai dari Islam, Kristen Protestan, Katolik, kemudian Konghucu, kemudian Hindu, Buddha, semua ada. Nah, karena itu dalam kaitannya dengan masyarakat Sulawesi Selatan, kalau kita mau menjalin harmoni dalam, seperti tadi disebutkan, dalam kaitannya dengan kehidupan sosial, maka indikatornya harus kita lihat pada 4 hal. Jadi 4 hal. Jadi misal ketika mau melihat seperti apa kerukunan Sulawesi Selatan dalam beragama, jadi kita memang masyarakat yang majemuk, bukan hanya dalam agama. Jadi dalam kaitannya bahasa, kemudian etnis, kemudian budaya, kita sangat beragam. Maka kalau tidak kita bisa hidup harmonis dengan cara bagaimana kita untuk saling menerima, maka pasti akan mudah untuk tidak terjadi kehidupan yang harmonis. Itulah sebabnya perlu untuk kita lihat seperti apa kita membina kehidupan sosial kemasyarakatan kita meskipun dengan latar belakang yang berbeda. Oke, Prof. Ya. Nah, di dalam forum kerukunan umat beragama atau FKUB Sulawesi Selatan tadi kan dijelaskan ada petinggi-petinggi berbagai agama yang ada di Sulawesi Selatan dan juga tokoh-tokoh masyarakat seperti itu. Seberapa penting sebenarnya hadirnya forum ini, Prof, untuk menjaga harmonisasi dan juga kehidupan toleransi beragama di Sulawesi Selatan, Prof? Jadi gini, sangat penting. Ini adalah karena kalau bicara tentang kerukunan itu selalu kita lihat ada yang kita sebut dengan trilogi kerukunan. Kerukunan intern umat beragama, kerukunan antar umat beragama, kerukunan umat beragama dengan pemerintah. Jadi demikian pentingnya FKUB
itu, makanya dia harus hadir sebagai perekat. Karena di situ nanti kita lihat bagaimana caranya kita bisa hidup rukun. Seperti tadi, jangan hanya rukun pada level petinggi-petinggi agama saja, tapi harus rukun sampai ke masyarakat umum, ya, akar rumput harus bisa rukun. Itulah sebabnya penting untuk bagaimana forum kerukunan umat beragama ini senantiasa mensosialisasikan diri. Kalau kita Sulawesi Selatan sudah banyak program kita teristimewa dalam kaitannya dengan bagaimana informasi coba bisa buka kita punya di portal untuk FKUBS. Hampir tiap hari ada berita tentang FKUBS Sulawesi Selatan. Itulah yang menyebabkan satu di antara sampai kita mendapat Harmony Award. Jadi nasional menilai upaya bagaimana menjalin kerukunan itu luar biasa kita laksanakan. Oke, tadi kan Prof sempat singgung bahwa untuk melihat indikator kerukunan beragama di suatu wilayah itu ada 4. Mungkin boleh dijelaskan, Prof, itu 4 apa saja? Ya, jadi indikator kerukunan itu sama dengan indikator moderasi beragama. Yang pertama, kita harus senantiasa lihat komitmen kebangsaan. Satu, ya, komitmen kebangsaan itu nanti bisa kita jelaskan bahwa semua masyarakat Indonesia harus tetap mengatakan bahwa NKRI itu adalah sesuatu yang mesti, ya. Bagaimana ketaatan bangsa Indonesia ini terhadap pemerintahnya, ya. Pancasila itu komitmen kebangsaan. Yang kedua, ada yang kita sebut dengan apa yang kita sebut anti kekerasan. Jadi tidak boleh ada kekerasan. Yang ketiga adalah toleransi, dan yang keempat adalah penghargaan terhadap budaya lokal. 4 ini adalah sebuah keniscayaan. Kalau kita mau lihat kerukunan itu terwujud. Oke, berarti memang dengan nilai-nilai budaya lokal juga itu harus diperhatikan. Harus. Tapi Prof, di dalam tantangannya, walaupun seharmonisasinya kehidupan orang berbeda-beda agama, pasti ada tantangannya untuk bisa menjaga harmonisasi ini tetap berjalan. Apa sebenarnya tantangan terbesar untuk kita hidup dalam toleransi umat beragama, Prof? Banyak dalam kaitannya dengan tantangan-tantangan. Misalnya eksklusivisme beragama satu. Ketika orang memandang hanya agamanya yang benar, hanya paham keagamaan yang selamat, itu eksklusivisme yang kita sebut beragama. Yang kedua, ya, tantangan-tantangan itu adalah ketika kita selalu memaksakan, ya, keyakinan kepada orang lain. Itu adalah tantangan. Ketika kita misalnya truth claim kebenaran itu hanya pada keyakinan kita. Kita tidak mau untuk jadi nanti dalam kaitannya dengan kerukunan itu, kenapa misalnya indeks kerukunan itu bisa kita ketahui Sulawesi Selatan di atas nasional? Karena kita lihat 3. Ya. Pertama, kita harus lihat dalam kaitannya dengan kesetaraan, ya, kesetaraan. Yang kedua, kita harus lihat dalam kaitannya dengan toleransi. Dan yang ketiga, mampu enggak dia kerjasama. 3 ini ukurannya. Jadi indeks kerukunan di suatu tempat, termasuk di Indonesia secara nasional, itu bisa diukur melalui 3 indikator itu. Jadi dalam kaitannya dengan kesetaraan, toleransi, dan kerjasama. Oke, dan Sulawesi Selatan ini punya indeks lebih tinggi bahkan dari nasional. Indeks secara nasional. Baik, Prof, kita akan bahas lebih lanjut lagi. Saudara, kita akan jeda, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Sosial. Bola Liar setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Ketahui berita dan informasi seputar kekhasan, gagasan, tantangan, serta inovasi di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota di seluruh tanah air yang terajut menjadi inspirasi bagi bangsa. Berbagai informasi aktual dan menarik dari berbagai daerah di tanah air dalam Jurnal Nusantara. Ikuti Jurnal Nusantara setiap hari pukul 6:30 pagi live di Kompas TV.
Saudara, terima kasih Anda kembali bersama kami di Sapa Sosial. Masih bersama saya Gufran Lamataha dan juga masih bersama dengan Profesor Dr. Darussalam Samsudin MA, merupakan pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUP Sulawesi Selatan. Tadi Prof, kita sudah bahas bagaimana indikator dan juga penilaian-penilaian ya suatu daerah kalau memang masuk dalam indikator rukun dan juga toleransinya tinggi. Tapi dalam pengalaman Anda di lapangan, Prof, apa sebenarnya yang bisa menyebabkan umat potensi itu kemudian bisa konflik, Prof? Itu tadi, jadi kalau kami di FKUB, sebab saya dengan teman-teman di FKUB itu alhamdulillah sudah 3 periode saya di situ. Sekarang bagus, maksud saya pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Kesbangpol, begitu juga Kementerian Agama Sulawesi Selatan, itu senantiasa menjalin. Karena kita tadi kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Maka program-program yang harus kita laksanakan adalah bagaimana kita menyentuh persoalan-persoalan yang ada dalam masyarakat yang seringkali boleh jadi menjadi pemicu. Ya. Menjadi pemicu seperti tadi, ketika ada eksklusivisme beragama, ya, memandang hanya agamanya yang benar, kemudian yang kedua sering memaksakan kehendak kepada orang lain, truth claim untuk memandang hanya dirinya saja yang selamat, ya. Kemudian membatasi orang untuk melaksanakan ibadahnya, padahal semua itu adalah merupakan kebutuhan bagi setiap penganut agama. Maka kepada kita untuk di Sulawesi Selatan ada program kami yang namanya Ngopi Rukun. Ngopi Rukun. Jadi itu seringkali diadakan di kafe-kafe. Jadi tidak lagi dalam bentuk pertemuan-pertemuan formal, tapi sudah kita laksanakan Pindrang, Jeneponto, dan apa untuk melihat wilayah-wilayah Sulawesi Selatan. Berarti lebih santai dan lebih santai ya. obrolannya. Ya. Baik, tapi kalau saya tarik lagi ke lingkungan yang lebih kecil, misalnya kita bertetangga dengan yang berbeda keyakinan. Ya. Terus kemudian bagaimana, apa yang harus kita lakukan supaya hidup ini tetap rukun, bertetangga, damai, dan juga harmonis? Ya, ini yang paling perlu untuk masyarakat ketahui, bahwa seringkali itulah sebabnya kerukunan itu harus kita mulai dari pendidikan itu anak-anak yang masih dasar, harus dimulai dari situ. Coba kita lihat pertanyaan-pertanyaan juga dalam kaitannya, keberatankah Anda jika anak Anda bergaul dengan orang berbeda agama? Kan seringkali ada pertanyaan. Itu sebenarnya ingin mengetahui seberapa tinggi tingkat kekhawatiran kita kalau rata-rata orang menjawab bahwa kita senantiasa mau untuk hanya memastikan bahwa kita saja yang selamat, tidak mau bergaul, tidak mau bertetangga dengan yang berbeda agama. Ya, padahal kita katakan bertetangga, bergaul, bahkan bermain bersama, ya, persaudaraan itu adalah sesuatu hal yang harus dijalin dari awal. Oke. Ya. Jadi memang itu merupakan harus dijaga ya, karakterisasi hidup bertetangga dan lain sebagainya. Saya tertarik tadi sebenarnya dengan pembahasan Ngopi Rukun tadi yang disebutkan oleh Prof. Ini mungkin apakah salah satu program dari FKUB Sulawesi Selatan? Mungkin boleh disebutkan lagi program-program apa saja yang rutin dilakukan selama ini? Itu. Jadi selain Ngopi Rukun, kita punya di sekretariat itu setiap agama punya waktu untuk memberikan informasi tentang bagaimana mengajak umat masing-masing untuk senantiasa mau memperhatikan bagaimana pentingnya itu hidup rukun. Itu ada setiap waktu di sekretariat kita. Yang kita juga senantiasa live seperti dalam kaitannya dengan bagaimana setiap tokoh agama yang ada itu bisa berkomunikasi dengan umatnya dan senantiasa mau untuk melihat seperti apa sebenarnya yang tadi kita katakan, hidup harmonis, tentram, damai, dan aman di dalam masyarakat yang majemuk. Oke, di dalam masyarakat yang majemuk dan juga peran tokoh agamanya. Tokoh agamanya. Ini seberapa penting sebenarnya peran tokoh agama, Prof, dalam menjaga harmonisasi kerukunan umat beragama? Penting sekali, Pak Gufran, karena berkaitan dengan seperti apa pesan-pesan itu sampai kepada umat itu harus melalui tokoh agama. Itulah sebabnya kerukunan tidak boleh hanya berhenti pada tataran tokoh agama saja. Dia harus turun ke lapisan penganut umat, masing-masing umat. Makanya melalui itu maka informasi akan saling
berbaur, akan saling mengisi agar supaya masing-masing umat bisa memahami bahwa ternyata tokoh-tokoh agama mereka juga ada di dalam. Makanya di FKUB kita itu selalu. Jadi sekali lagi saya katakan di FKUB itu semua tokoh agama ada, ya, semua ada. Sulawesi Selatan begitu juga Kota Makassar. Ini juga untuk seperti apa nanti melihat umat untuk seperti tadi peran FKUB dalam menciptakan kehidupan harmonis, ya, aman, tentram, damai dalam masyarakat majemuk. Jadi tidak boleh ada truth claim, tidak boleh ada eksklusivisme beragama, tidak boleh memaksakan kehendak, ya, harus bisa berdampingan, bertetangga, ya, duduk bersama, harus seperti itu. Oke. Ya. Nah itu kan peran secara masyarakat umum, tapi saya penasaran dengan keterlibatan generasi anak muda sekarang. Bagaimana keterlibatan mereka dalam program-program FKUB? Seberapa besar mereka dilibatkan? Oh, luar biasa, Pak Gufran. Di FKUB itu masing-masing generasi muda itu punya program dan setiap kali kita ada namanya kemah kerukunan. Kemah kerukunan, ya, berkemah di biasa, ya, camp di Malino kita sudah adakan, ya. Ini kita rencananya tadinya sidrap atau baru lagi untuk kita lanjutkan. Jadi ada malah sudah sampai kepada persatuan wanita FKUB. Gitu. Jadi generasi mudanya yang wanita-wanita juga sudah ada masing-masing. Ada organisasinya tersendiri memang untuk bagaimana dia menjalin komunikasi, ya, wanita, pemuda, ya, sudah dilaksanakan semua kita di sekretariat. Kaitannya dengan seperti apa keterlibatan generasi muda. Nah, sekarang itu kita balik, jadi mereka yang harus memberikan informasi kepada kita seperti apa dia menjalin kerukunan di kalangan generasi muda, ya. Dia yang memberikan informasi. Kita harapkan dia menulis, kita harapkan dia kirim berita. Jadi makanya itu yang memperkaya kita punya portal, kita punya artikel tiap hari itu, ya, berarti feedback dari generasi muda. Tapi kan salah satu tantangan anak muda sekarang adalah bermedia sosial. Bagaimana sebenarnya media sosial ini apakah menjadi tantangan atau justru potensi untuk FKUB menjalankan nilai-nilai toleransi? Sangat potensi, menjadi potensi bukan tantangan. Jadi gini, kenapa FKUB saya katakan tadi Sulawesi Selatan itu dapat Harmony Award, itu satu diantaranya karena media. Ya, tidak pernah kami lalai dalam satu hari. Nasional itu pusat justru mengatakan luar biasa ini Sulawesi Selatan. Setiap berita tentang kerukunan di level nasional itu tertimpali dengan berita kita yang dari Sulawesi Selatan. Jadi menggunakan media. Jadi masing-masing tokoh agama, begitu juga organisasi-organisasi keagamaan yang ada di bawahnya, termasuk pemuda, disuruh membuat informasi. Bahkan dia bikin konten-konten sendiri. Nanti masuk ke FKUB, lalu FKUB kirim ke pusat. Oke, berarti media sosial menjadi potensi ya, justru untuk mengkampanyekan lagi nilai-nilai kehidupan umat beragama dan juga hidup toleransi di Indonesia dan Sulawesi Selatan. Kita akan break lagi, saudara. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Bola Liar setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Ketahui berita dan informasi seputar kekhasan, gagasan, tantangan, serta inovasi di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota di seluruh tanah air yang terajut menjadi inspirasi bagi bangsa. Berbagai informasi aktual dan menarik dari berbagai daerah di tanah air dalam Jurnal Nusantara. Ikuti Jurnal Nusantara setiap hari pukul 6:30 pagi live di Kompas TV.
Saudara, terima kasih Anda kembali bersama kami di Sapa Sosial. Masih bersama saya Gufran Lamata dan juga masih bersama dengan Prof. Prof, setelah tadi 2 segmen kita bahas cukup serius ya. Ini saya ada games interaktif namanya games pilih salah satu. Saya akan memberikan kalimat, nanti Prof tinggal pilih salah satu mana yang menurut Prof lebih baik. Oke, yang pertama, menjaga kerukunan lebih dimulai dari diri sendiri atau lingkungan sekitar? Diri sendiri. Diri sendiri lebih baik. Oke. Berikutnya, toleransi lebih terlihat dari sikap sehari-hari atau pernyataan di ruang publik? Sikap sehari-hari. Sikap sehari-hari. Lebih efektif menjaga harmonisasi melalui edukasi sejak dini atau dialog antar tokoh beragama? Sejak dini. Sejak dini. Perbedaan lebih baik disikapi dengan diskusi terbuka atau saling menghormati tanpa debat? Saling menghormati. Saling menghormati ya. Oke. Peran terbesar menjaga kerukunan ada pada tokoh agama atau masyarakat umum? Masyarakat umum. Media sosial lebih sering menjadi alat pemersatu atau pemicu perpecahan? Pemersatu. Lebih penting mencegah konflik sejak awal atau menyelesaikan konflik yang sudah terjadi? Mencegah sejak awal. Mencegah lebih baik ya. Dalam keberagaman, lebih utama persamaan atau menghargai perbedaan? Menghargai perbedaan. Menghargai perbedaan. Menjaga kerukunan lebih efektif lewat aturan atau kesadaran masyarakat? Kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat. Baik, tadi salah satu game interaktifnya Prof menyebutkan bahwa lebih baik memang edukasi harmoni itu dilakukan sejak dini. Nah, saya ingin tahu lebih lanjut Prof, seberapa penting sebenarnya pendidikan mengenai harmonisasi dan juga toleransi sejak dini, Prof? Penting sekali, Gufran. Itu kaitannya dengan toleransi dalam usia dini itu dikarenakan penting untuk nanti mereka jadikan sebagai dasar modal bahwa ternyata ketika kita sudah mulai rukun itu tidak harus saling mencari celah agar supaya sebab kalau nanti dia dewasa itu agak susah membangun itu. Jadi tadi kalau mulai dari sejak dini dia diajari bahwa hidup bertetangga dengan orang yang berbeda agama adalah bukan hal yang harus dihindari. Bergaul dengan berbeda agama juga bukan sesuatu yang dicelah ya. Begitu juga dalam kaitannya dengan seperti anak-anak ini nanti terbentuk dari awal itu agar supaya dia mau untuk rukun. Meskipun terhadap mereka yang berbeda dengan dia. Sama contohnya Gufran gini. Membiasakan anak itu untuk buang di sampah di pada tempatnya itu harus dimulai dari sejak dini. Maka dapat kita lihat ada contoh misalnya anak-anak yang sudah terbiasa diajak seperti itu, dia pasti mengantongi kulit permennya ketika dia tidak dapatkan tempat buang sampah. Seperti itu juga dengan kerukunan. Maksudnya, kalau kerukunan mulai ditanam pada anak-anak sejak dini, makanya seharusnya kerukunan itu masuk dalam materi pendidikan. Ya, mulai dari level terendah sudah harus masuk. Supaya mereka terbiasa untuk hidup bagaimana sebenarnya menjalin harmoni dalam kehidupan. Oke, berarti memang harus dididik sejak usia dini. Harus. Selain tadi contoh membuang sampah pada tempatnya, apa sebenarnya hal-hal yang kemudian sebenarnya hal sederhana tapi sering dilupakan oleh masyarakat dalam mendukung kehidupan harmonisasi? Itulah yang saya katakan seringkali klaim seperti misalnya seperti tadi eksklusivisme beragama itu kalau diturunkan pada anak sangat berisiko. Ya, kalau diturunkan pada anak-anak kecil. Kalau dia hanya mengatakan bahwa hanya dirinya yang selamat, hanya dirinya yang benar, pasti dia mengatakan berarti itu yang tidak selamat, itu tidak benar. Ya. Tidak mau menerima perbedaan. Padahal seharusnya anak-anak dari awal kita bina agar supaya mau menerima perbedaan itu. Dan tentu kita selalu, kebanyakan juga orang tua kan punya keterbatasan waktu untuk menemani mereka. Makanya dia harus terbiasa dengan itu dengan catatan bahwa dia juga tetap melihat perkembangan anaknya. Ya, anak-anak itu berkembang. Jadi nanti kalau dia sudah terbiasa dari awal, dia tidak akan risih lagi ketika misalnya dia bergaul di masyarakat. Dia berbeda, dia mau saja untuk duduk satu bangku dan sebagainya. Karena dia sudah terbiasa bahwa itu bukan hal yang menjadi celah atau menjadi sesuatu yang tidak bagus di mata masyarakat.
Oke, berarti memang orang tua juga harus Ya. perlu menanamkan ini ya, Betul. sejak Ya. ini. Tapi Prof, sebenarnya kan kita kemudian tumbuh besar di negara demokrasi, kebebasan berpendapat dan lain sebagainya. Tapi kebebasan berpendapat di sisi lain juga ternyata dapat memicu konflik. Iya. Seberapa besar batasan antara kebebasan berpendapat dan juga kemudian potensi memicu konflik? Ya, jadi begini, kebebasan berpendapat juga sebuah keniscayaan. Maksudnya gini, tidak bisa masyarakat kita bungkam untuk tidak berbeda, ya, karena pasti mereka juga masing-masing punya dasar. Cuma dia juga harus mengatakan atau bersikap bahwa dengan berbeda itu tidak harus berselisih. Berbeda itu tidak harus saling bermusuhan, ya. Tapi berbeda itu adalah merupakan hasanah, ya, hasanah dalam kehidupan ini. Orang bisa maju karena adanya perbedaan. Cuma jangan meruncing, jangan berubah menjadi perselisihan. Tapi kalau dia menjadi pemicu untuk bagaimana kita maju, wah itu bagus, ya. Jadi Gufran dalam kaitan dengan itu, jadi kita memang selalu menghindari, jangan sampai justru perbedaan itu justru mempertajam, ya, mempermudah kita pecah. Itulah tadi yang saya katakan, yang disebut dengan hidup rukun itu adalah bagaimana umat yang berbeda ini bisa saling menerima, bisa saling memahami bahwa ternyata kita berbeda, kita tidak sama, tetapi kita tidak harus merusak persatuan dan kesatuan. Itu dalam tataran kehidupan berbangsa. Itulah sebabnya tadi saya katakan indikator kerukunan itu kita lihat dalam komitmen kebangsaan, toleransi, kemudian anti kekerasan, dan yang keempat menghargai budaya lokal. Oke. Tapi kalau kembali lagi di pendidikan sejak dini untuk anak-anak, berarti peran pentingnya adalah orang tua. Tapi kalau misalnya orang tua sejak awal sudah kurang paham soal toleransi dan lain sebagainya, itu sejauh mana peran FKUB untuk turun kemudian ke keluarga itu? Bah, itulah anunya, Gufran. Jadi memang FKUB sekarang berusaha bagaimana agar supaya model atau materi bagaimana membina kerukunan itu kita mulai masukkan ke semacam kurikulum pendidikan dari level paling rendah. Seperti tadi saya katakan mungkin di PAUD, ya, atau di itu kita sudah mulai itu supaya anak-anak dari awal bisa saling menghargai meskipun dia berbeda, ya, bukan sesuatu yang menghalangi dia untuk bermain, ya, bermain bersama. Berarti selain anaknya juga harus belajar, orang tua tidak harus berhenti untuk belajar, ya. Betul. Baik, Prof, terakhir dong untuk pesan dan imbauannya kepada masyarakat supaya hidup toleransi dan juga harmonis di masyarakat. Silakan, Prof. Ya, makasih pemirsa Kompas TV yang saya hormati. Sebagai umat beragama, semua kita ingin untuk hidup harmonis, damai, aman, dan tentram dalam masyarakat yang majemuk. Karenanya mari kita menerima perbedaan yang ada, tidak memaksakan kehendak, saling menghargai. Mudah-mudahan dengan itu kita bisa hidup harmonis dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Baik, terima kasih Prof sudah bergabung bersama kami, dan saudara jangan lupa untuk tetap menghargai tetangga, hidup harmonis, saling menghargai pendapat, dan juga tetap hidup damai. Amin. Terima kasih Profesor sudah bergabung bersama kami di Sapa Sulsel edisi hari ini, dan saudara, saya Gufran Lamataha mewakili kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat pagi dan sampai jumpa.